Ada orang bilang begini, Tuhan kan ada di mana-mana, kenapa saya harus ke gereja? Bukankah Tuhan maha hadir? Tuhan menentukan gereja bukan cuma tempat perkumpulan orang percaya, tempat persekutuan orang percaya, tapi di dalam gereja Tuhan tetapkan ada pelayanan-pelayanan kudus. Pelayanan-pelayanan yang Tuhan tetapkan yaitu nabi-nabi, gembala-gembala, pemberita Injil dan rasul-rasul ada di dalam gereja. Dan itu ditentukan oleh Tuhan untuk memimpin gereja. Jadi kalau orang percaya berkumpul di rumah, di kantor, bukan berarti setiap orang percaya berkumpul itu sudah jadi gereja. Enggak. Tapi gereja adalah tempat berkumpul khusus di mana hati Tuhan ada di sana, orang percaya berkumpul dan dibangun atas pelayanan orang kudus yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk membangun tubuh Kristus. Kita lihat sama-sama ayatnya. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada dosa. Katakan beroleh persekutuan. Sama-sama kita katakan beroleh ke persekutuan. Kalau kita orang percaya udah hidup dalam terang, maka kita beroleh persekutuan satu dengan yang lain. Ada satu kali seorang revivalist bernama Dwight L. Moody. Dia sedang mengadakan fellowship dengan orang-orang di satu ruangan di musim dingin. Dan di ruangan itu ada perapian, ya, perapian dengan arang-arang yang menyala-nyala. Oke, ada api yang dibakar dengan arang dan menyala-nyala. Dan ada satu bapak bertanya, Mister, kalau saya adalah orang percaya yang cinta Tuhan, apakah saya harus ke gereja? Ya, kemudian revivalist itu tidak menjawab dan tidak menjelaskan pertanyaan itu, tapi dia melakukan satu hal. Apa yang dia lakukan? Dia ambil jepit untuk menjepit arang dari kumpulan arang lainnya. Dia jepit satu, kemudian dia keluarkan arang itu. Dia taruh. Dan dia masih belum menjelaskan. Semua orang hanya melihat arang yang dikeluarkan dari perapian itu. Arang yang tadinya di dalam perapian berkumpul bersama arang-arang yang lainnya, membakar dengan api yang menyala-nyala. Tapi satu dikeluarkan, mereka cuman melihat arang itu dari yang warnanya merah. Merahnya mulai padam dan kita tahu kan, suatu arang itu tidak saling membakar dengan arang-arang yang lain. Lama-lama arang itu padam. Dan setelah arang itu padam, orang yang bertanya itu langsung mengerti dan mendapat jawabannya tanpa harus dijelaskan. Dia mengerti kalau orang percaya hanya sendiri dan tidak berkumpul dengan orang seiman lainnya, api gak bisa menyala-nyala. Api kita lama-lama padam. Kalau kita menjauhi persekutuan ibadah, kita menjauhi persekutuan orang percaya. Gereja adalah tempat persekutuan orang percaya yang menjadi isi hati Tuhan untuk saling menasehati, saling menolong, dan saling membakar untuk rohnya tetap menyala-nyala. Dan Tuhan bilang sama Petrus begini di kitab Matius, namamu adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Itulah kata Tuhan Yesus kepada Petrus. Satu kata-kata yang begitu powerful dan kata-kata ini mengandung nubuatan. Karena waktu itu namanya masih Simon. Belum jadi rasul. Belum menyangkal Tuhan Yesus juga. Perjalanannya masih panjang tapi Tuhan Yesus sudah menubuatkan bahwa setelah Tuhan Yesus tidak ada dan disalibkan, tidak ada lagi bersama dengan murid-muridnya, akan hadir gereja di muka bumi. Tuhan Yesus sudah menubuatkan kepada muridnya Petrus ini bahwa kamu akan jadi bapak gereja. Dan sungguh terjadi waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Gereja mula-mula ada di mana-mana dan Petrus adalah bapak gereja mula-mula. Tuhan Yesus bilang begini sama Petrus, di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku, alam maut tidak akan menguasainya. Karena Tuhan tahu kalau ada gereja maka alam kegelapan pun tidak akan tinggal diam. Kalau ada orang yang mengabarkan Injil dan jiwa-jiwa diselamatkan, maka yang jahat pun tidak akan tinggal diam.
yang jahat pun akan berlomba-lomba menyesatkan satu domba, menyesatkan satu angkatan, menyesatkan satu generasi. Disitulah perannya gereja untuk menampung dan untuk memuridkan. Nggak bisa kalau hanya di satu kota ada KKR orang bertobat, tapi kemudian di kota itu nggak ada gereja. Maka pasti akan ada kuasa kegelapan yang berusaha merebut mereka dan membuat mereka menjadi jauh lebih jahat dari sebelum mereka terima Tuhan. Untuk itulah peran gereja ada supaya alam maut tidak menguasainya. Orang yang sudah menerima keselamatan dan mengerjakan keselamatan mereka, biarlah mereka dimuridkan dan berjalan sampai kekekalan dan tidak pernah gugur. Dimuridkan dan komitmenlah di dalam gereja. Begitulah kata Yesus kepada Petrus, bahwa di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan yang kedua, Tuhan juga bilang kalau gereja adalah mempelai Kristus. Mempelai itu berarti pasangan yang begitu intim. Suami istri adalah hubungan yang dalam semua relationship ya. Bagaimana orang tua dengan anak itu juga dekat, orang tua cinta. Tapi sampai alam dan sampai maut memisahkan, itu adalah hubungan suami istri yang begitu intim, yang disatukan oleh Tuhan. Dua menjadi satu, itulah suami istri. Dan Tuhan Yesus menyebut gereja itu adalah mempelai Kristus. Adalah mempelainya. Kita tahu di Efesus ada ayat mengatakan, suami kasihilah istri, tunduklah kepada suamimu seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Suami kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Kita kira firman Tuhan ini cuma mengajarkan peran suami dan istri. Tapi ternyata di balik firman Tuhan yang kita baca setiap kali ini ada rahasia besar tentang gereja adalah mempelai Kristus. Maka itulah menjadi sebuah contoh, istri tunduk kepada suami seperti gereja tunduk kepada Kristus. Suami kasihilah istri seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Jadi firman ini bukan hanya untuk pernikahan, tapi firman ini mengajarkan begitu intimnya Kristus dan jemaat, jemaat dan Kristus. Gembala agung dan tubuhnya dan kepalanya. Begitu intim hubungannya. Di balik daripada ayat itu sedang menceritakan bahwa sungguh gereja adalah kekasih jiwanya Tuhan Yesus. Begitu sayangnya, begitu cintanya Tuhan dengan gereja. Saya ingin tanya kepada jemaat, kalau Tuhan Yesus cinta sama gereja sepenuh hati, Tuhan Yesus begitu mengasihi gereja, nggak pakai separuh hati, tapi mencintai full. Kalau kita mencintai Tuhan, apakah kita mencintai apa yang Tuhan cintai? Kalau kita ngaku-ngaku cinta Tuhan, apakah kita mencintai apa yang penting buat Tuhan? Apakah kita mencintai gereja? Dan apakah kita mencintai sepenuhnya? Bukan cinta separoh-separoh. Bukan cinta setengah hati. Tapi cinta sepenuhnya. Cinta sepenuhnya itu apa? Enggak takut komitmen. Itulah cinta sepenuhnya. Kita bisa lihat kalau orang pacaran enggak mau menikah karena takut komitmen. Enggak mau membangun hubungan yang lebih serius lagi. Orang ini tidak siap untuk melanjuti dengan komitmen dan pengorbanan dan dengan cinta sepenuh hati. Dia memikirkan hanya untuk diri sendiri. Sedih sekali banyak orang Kristen yang cuma mau mengencani gereja. Orang Kristen yang cuma jadi jemaat tapi tidak mau terlibat lebih. Jadi jemaat tapi cintanya nggak menyala, nggak sepenuh hati. Gereja adalah mempelai Kristus. Apakah kita mencintainya full, sepenuh hati, atau mental mengencani gereja yang tidak ingin terlibat terlalu banyak, yang berpusat pada diri sendiri. Apa yang gereja bisa berikan kepadaku? Kritis, mental konsumen, mencari produk dan program terbaik. Dan ujung-ujungnya orang ini nggak bisa setia. Di dalam janji nikah, bukankah pasangan suami istri bilang, di dalam suka dan duka, kaya dan miskin, sehat dan sakit,
Dipersatukan Tuhan sampai maut memisahkan. Aku janji menjadi suami, aku janji menjadi istrimu, aku akan mengasihimu. Apakah kita mengasihi gereja secara keseluruhan? Bukan hanya mengkritiknya, aku suka khotbahnya, aku suka PAW-nya, aku gak suka khotbahnya, aku gak suka PAW-nya. Tapi karena ini adalah mempelai Kristus, Yesus mengasihinya, aku juga turut mengasihinya. Oh, ini rumahku loh. Kalau kita di rumah dengan anggota keluarga, kita tahu siapa orang tua kita tahu siapa anak, kita tahu dapur di mana, semua di mana. Masa tiba-tiba satu hari kita pulang rumah, menunya nggak sesuai. Kita sukanya makan ayam geprek gitu. Terus pulang-pulang ternyata menunya gado-gado, menu yang paling kita nggak suka gitu ya. Ada nggak di sini anggota keluarga yang pulang-pulang pas menunya bukan menu yang dia suka, tapi menu yang dia nggak suka, terus dia bilang, aku keluar dari kakak. Mulai hari ini aku ganti alamat. Atau malam ini aku tinggal hotel saja. Nggak kan? Mau itu menunya kesukaan saudara kita, tapi bukan kesukaan kita, kita tetap adakan di rumah itu kan? Mau menunya tidak disediakan untuk kita, tapi gantian yang kali ini adalah kesukaan adik kita tetap cinta kan sama rumah itu kan. Cintanya gak berkurang kan. Loh, prinsip yang sama Bapak Ibu kepada gereja. Mencintai itu ya sepenuh hati. Mencintai itu bukan hanya berpusat kepada apa yang aku harapkan, apa yang aku ekspektasi, dan apa yang aku cari harus aku temukan di gereja. Mari kita sama-sama belajar yuk. Cinta sama rumah Tuhan karena ini adalah mempelai Kristus. Amin.